Rumah mewah ini terasa terlalu luas untuk dihuni oleh satu jiwa yang merasa kosong, dingin, dan hampa di tengah kemegahan arsitektur yang kaku. Di usiaku yang kini menginjak 47 tahun, aku seharusnya sudah mencapai titik kepuasan tertinggi, merasa cukup dan tenang dengan segala kemewahan materi yang mengelilingiku tanpa celah. Aku Riana, seorang janda yang mencoba menikmati sisa masa matangku dengan tinggal bersama anak perempuan satu-satunya, Maya, dan suaminya di menshahen kolonial yang telah direnovasi ini. Namun, setiap kali malam tiba dan lampu-lampu taman mulai menyala temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding, aku merasa seperti seorang tawanan di istanaku sendiri yang terbuat dari emas dan marmer mahal. Kesepian ini bukan karena tidak ada orang di sekitarku, bukan karena aku benar-benar terisolasi secara fisik, tapi karena tidak ada lagi tangan yang menggenggam jemariku dengan gairah yang sama seperti dulu, sentuhan maskulin yang mampu membuat darahku berdesir hebat hingga ke ujung jari. Aku sering menghabiskan waktu berjam-jam dengan duduk sendirian di balkon lantai 2, tempat yang menjadi suaka pribadiku. Di sana, aku menatap bintang-bintang yang tampak dingin dan tak terjangkau sembari mengisap teh hangat yang uapnya perlahan menghilang, menyatu dengan udara malam yang lembab. Di lantai bawah, sayup-sayup aku sering mendengar gema tawa riang Maya dan suaminya, Adrian. Adrian adalah pria yang luar biasa baik, berusia 35 tahun, dengan pembawaan yang tenang, sangat dewasa, dan memiliki aura maskulin yang sangat kuat. Sebuah energi yang seolah-olah memenuhi setiap ruangan yang ia masuki. Terkadang, saat aku melihat mereka dari kejauhan, aku merasakan ada duri iri yang menusuk hati dengan sangat perih. Itu adalah sebuah perasaan terlarang, sebuah dosa emosional yang seharusnya tidak pernah dimiliki oleh seorang ibu terhadap kebahagiaan darah dagingnya sendiri. Aku merindukan masa-masa di mana aku menjadi pusat gravitasi seseorang, di mana setiap embusan napasku berarti bagi orang lain, di mana ada pria yang menatapku bukan sebagai figur otoritas, melainkan sebagai objek damba. Di rumah ini, aku hanyalah Mama, sosok yang dihormati, disayang secara platonis, dan diletakkan di atas altar kesopanan yang steril. Namun, gelar itu seringkali membuatku merasa terlupakan dalam hal kebutuhan batin yang paling purba. Aku masih seorang wanita dengan darah yang mengalir panas, dengan keinginan yang belum padam, namun statusku sebagai mertua seolah-olah menjadi peti mati bagi kewanitaanku. Adrian bukan hanya menantu yang sopan, ia adalah pria yang sangat peka terhadap setiap perubahan atmosfer di ruangan ini. Ia seolah memiliki radar rahasia yang mampu menangkap kegelisahan yang kusembunyikan di balik senyum kaku. Seringkali saat aku sedang melamun di ruang tengah, menatap hampa pada lukisan-lukisan mahal di dinding, ia akan menghampiriku dengan langkah kaki yang berat namun mantap hanya untuk sekadar bertanya dengan suara rendahnya yang bergetar lembut. "Apakah Mama butuh sesuatu? Mama terlihat lelah sore ini." Ia memiliki bahu yang sangat lebar, kokoh seperti pilar-pilar rumah ini, dan suara bariton yang memiliki frekuensi yang mampu menenangkan sekaligus menggetarkan saraf-sarafku yang tegang. Aku mulai sering secara tidak sadar, atau mungkin secara sengaja yang kusangkal, memperhatikan bagaimana ia memperlakukan Maya. Namun, mataku terkadang tanpa izin mengikuti gerak-geriknya saat ia sedang berkebun di sore hari. Aku akan berdiri di balik tirai tipis, mengawasi bagaimana kaosnya yang putih perlahan menjadi basah kuyup oleh keringat, menempel ketat dan transparan pada punggungnya yang berotot. Ada sisi maskulin yang mendominasi dalam dirinya, sebuah kekuatan mentah yang membuatku seringkali harus membuang muka dengan cepat. Jantungku berdegup kencang karena rasa malu dan jijik pada diriku sendiri. Dia sering memanggilku, Mama, dengan nada yang begitu lembut. Namun entah mengapa belakangan ini panggilan itu justru membuat dadaku berdesir aneh. Setiap kali kata itu meluncur dari bibirnya, rasanya seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Sebuah pengingat akan batasan yang seharusnya tak boleh kulanggar, namun juga menjadi pemicu sensasi elektrik yang candu. Aku menyadari dengan ngeri yang sangat dalam bahwa aku mulai melihatnya bukan sebagai anak, bukan sebagai menantu, tapi sebagai seorang pria seutuhnya dalam arti yang paling primitif. Usia kami yang terpaut 12 tahun terasa seperti jurang yang curam dan gelap, namun di saat yang sama, jurang itu seolah memiliki daya tarik gravitasi yang menarikku untuk melompat. Aku membenci diriku sendiri karena memikirkan hal-hal yang tidak pantas, bayangan-bayangan tentang bagaimana rasanya jika tangan kokoh itu tidak lagi memijat bahuku karena kesopanan, melainkan karena hasrat.
Namun, siapa yang benar-benar bisa mengatur arah angin gairah yang sudah terlanjur berembus? Perasaan ini tumbuh seperti tanaman liar yang merambat di sudut hati yang paling gelap, tak terlihat namun kuat, siap untuk mekar dengan aroma yang memabukkan dan beracun saat waktunya tiba. Takdir seolah sedang menyusun skenario yang sangat berbahaya saat Maya harus berangkat dinas keluar kota untuk urusan mendesak selama 1 bulan penuh. Ma, titip Adrian ya. Jangan sampai dia lupa makan atau terlalu capek bekerja, ucap Maya dengan senyum polos dan kecupan di pipiku sebelum ia masuk ke dalam mobil. Aku hanya bisa mengangguk kaku, berusaha menampilkan wajah ibu yang suportif, meski di dalam hati ada debaran yang tak menentu yang nyaris membuatku sulit bernapas. Kini, mensyahen besar ini hanya dihuni oleh kami berdua, ditambah beberapa asisten rumah tangga yang jarang terlihat di area pribadi. Suasana yang biasanya ramai dengan celotehan Maya kini berubah menjadi hening yang mencekam, penuh dengan ketegangan seksual yang tidak terucap, seolah-olah udara di rumah ini menjadi lebih padat dan panas. Setiap langkah kaki Adrian di lorong rumah, terutama saat malam mulai larut, terdengar seperti dentuman jantungku sendiri yang berpacu liar. Kami mulai menghabiskan waktu makan malam berdua saja di ruang makan yang remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin aromatik. Meja kayu panjang itu terasa jauh lebih kecil dari biasanya. Percakapan yang awalnya kaku tentang pekerjaan dan rutinitas harian perlahan-lahan berubah menjadi cerita-cerita tentang masa lalu, impian-impian yang terpendam, dan rahasia-rahasia kecil yang tak pernah kami ceritakan pada Maya. Adrian ternyata menyimpan banyak kekaguman yang dalam padaku. Mama adalah wanita terkuat dan paling mempesona yang pernah aku kenal. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang wanita sepertimu bisa bertahan dalam kesunyian ini begitu lama? Katanya suatu malam dengan suara yang rendah dan tatapan yang tidak lagi seperti menantu kepada mertua. Ada sesuatu yang lebih lapar di sana, sesuatu yang sangat intim. Aku merasa seperti remaja yang sedang menjalin cinta rahasia, menantikan setiap pertemuan di meja makan dengan perasaan takut yang mematikan sekaligus rindu yang membakar. Pada minggu kedua setelah Maya pergi, kelelahan mental dan ketegangan yang kupendam meledak dalam bentuk migrain yang sangat hebat. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur, dunia terasa berputar dan gelap. Di tengah kegelapan kamar utama yang luas, aku mendengar pintu diketuk pelan. Sangat pelan hingga hampir menyerupai bisikan. Adrian masuk membawa nampan berisi bubur hangat dan obat-obatan. Mama, kenapa tidak bilang kalau sedang sakit? Tanyanya dengan nada khawatir yang sangat tulus, yang entah mengapa terdengar sangat posesif. Ia duduk di pinggir ranjangku, sangat dekat hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya yang maskulin. Campuran antara wangi sabun cendana dan sesuatu yang murni pria. Ia memeras handuk kecil hangat dan meletakkannya dengan kelembutan yang menyiksa di dahiku. Sentuhan tangannya yang dingin di kulitku yang panas terasa seperti oase di tengah padang pasir yang membara. Ia tidak segera pergi setelah memberiku obat. Adrian duduk di sana, menatapku dalam diam yang panjang. Kemudian, ia mulai memijat kakiku dengan gerakan yang sangat lambat dan terukur untuk melancarkan peredaran darah. Katanya, aku menatap punggungnya yang tegap, merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya ke seluruh pembuluh darahku, membuat migrain di kepalaku perlahan tergantikan oleh denyutan lain di pusat tubuhku. Terima kasih, Adrian, kamu benar-benar baik sekali, bisikku dengan suara parau yang hampir hilang. Ia menoleh dan tersenyum. Sebuah senyuman yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan mentalku. Di kamar yang remang-remang itu, batasan moralitas antara mertua dan menantu perlahan-lahan mulai meleleh seperti lilin di atas api, digantikan oleh rasa ketergantungan yang sangat berbahaya namun sangat manis. Malam itu, hujan turun sangat lebat seolah-olah langit sedang ikut bergejolak dalam amarah atau mungkin gairah. Guntur menggelegar di kejauhan, dan tiba-tiba listrik di seluruh mensyahen padam, menyisakan kegelapan total yang pekat dan menyesakkan. Aku keluar dari kamar dengan membawa lilin kecil yang gemetar, berniat menuju dapur untuk mengambil air minum karena tenggorokanku terasa sangat kering. Di ruang tengah yang sunyi, aku berpapasan dengan Adrian yang juga sedang mencari cahaya. Ia hanya mengenakan celana pendek santai tanpa atasan, memperlihatkan dada bidangnya di bawah cahaya lilin yang menari. Karena lantai marmer yang licin terkena tempias air hujan dari jendela yang lupa kututup, aku terpeleset. Adrian dengan sigap menangkap tubuhku sebelum aku menghantam lantai. Lilin di tanganku terlepas, jatuh, dan padam seketika,
menyisakan kami dalam kegelapan yang hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir dari luar jendela besar. Wajah kami berada dalam jarak yang sangat dekat, nyaris bersentuhan. Aku bisa merasakan panas yang memancar dari dadanya yang bidang. Aku bisa merasakan deru napasnya yang memburu dan hangat tepat di bibirku. Logikaku yang tersisa berteriak untuk segera melepaskan diri dan lari kembali ke kamar. Namun tubuhku berkata lain. Sel-sel dalam tubuhku merespons kehadirannya dengan dahaga yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. Hasrat yang selama ini kupendam dengan paksa meledak begitu saja. Adrian tidak melepaskanku. Justru ia mengeratkan pelukannya pada pinggangku, menarikku lebih dekat hingga tak ada lagi celah di antara kami. Ia menciumku dengan penuh gairah yang menuntut, sebuah ciuman yang menghapus segala status sosial kami. Di ruang tengah yang gelap dan dingin itu, kami melupakan segalanya. Kami melupakan janji suci maya, kami melupakan etika, dan kami melupakan moralitas yang selama ini menjerat kami. Kami menyerah pada tarikan magnet yang sangat kuat di atas sofa kulit yang dingin namun menjadi sangat panas oleh persentuhan kulit kami. Kami menciptakan api yang membakar habis rasa bersalah kami, meluapkan segala keintiman terlarang yang selama ini hanya berani kami bayangkan dalam mimpi-mimpi yang paling berdosa di tengah malam yang sunyi. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa, menyinari Menshahen dengan cahaya yang seolah-olah menelanjangi dosa kami. Namun, dunia kami telah berubah selamanya secara radikal. Saat sarapan, kami duduk berhadapan dalam diam yang sangat pekat dan syarat akan makna tersembunyi. Kami bersikap seolah tidak terjadi apa-apa saat asisten rumah tangga lewat di dekat kami, menyajikan kopi dan buah-buahan. Namun, di bawah meja makan yang mewah itu, kaki kami saling bersentuhan, memberikan sinyal-sinyal rahasia yang mendebarkan. Ada sensasi yang sangat memicu adrenalin dalam menyembunyikan rahasia sebesar ini di bawah hidung semua orang. Kami menjadi sangat mahir dalam bermain peran. Adrian tetaplah menantu yang sopan, pendiam, dan penurut di depan orang lain. Namun di saat pintu kamar terkunci rapat atau saat kami sendirian di area terpencil rumah, ia adalah kekasih yang sangat posesif, mendominasi, dan lapar. Hubungan terlarang ini menjadi candu yang mengerikan sekaligus indah bagi kami berdua. Kami sering memanfaatkan setiap sudut Menshahen ini saat asisten sedang libur atau sedang berada di paviliun belakang. Dari dapur yang hangat setelah makan siang hingga ruang perpustakaan yang sunyi di antara rak-rak buku tua. Setiap tempat kini memiliki cerita baru tentang pertemuan rahasia kami yang penuh peluh, desahan, dan janji-janji bisu. Aku merasa lebih muda 20 tahun, merasa kembali diinginkan secara intens, dipuja, dan dicintai sebagai seorang wanita yang memiliki daya tarik seksual yang nyata. Aku merasa hidupku kembali berdenyut setelah 10 tahun mati rasa. Namun, setiap kali aku bercermin di pagi hari, aku melihat bayangan wanita yang telah mengkhianati darah dagingnya sendiri dengan cara yang paling keji. Rasa nikmat yang luar biasa dan rasa berdosa yang menghimpit bercampur menjadi satu dalam aliran darahku, menciptakan sebuah kecanduan psikologis yang membuatku tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara moral. Ketegangan mencapai puncaknya pada minggu ketiga saat Maya menelepon melalui panggilan video di malam hari. Saat melihat wajahnya yang ceria dan penuh rindu di layar ponsel, hatiku terasa seperti diremas oleh tangan raksasa yang dingin. "Emma, gimana kabar di rumah? Semuanya baik-baik saja kan? Adrian nakal enggak kalau aku enggak ada?" Tanyanya sambil tertawa renyah tanpa curiga sedikit pun. Aku mencoba tersenyum sealamiah mungkin, mengatur napas agar tidak terdengar gemetar meski tanganku di bawah meja digenggam erat oleh Adrian yang sedang duduk di sampingku, tersembunyi dari jangkauan kamera. Aku merasa seperti monster. Di sampingku, Adrian hanya bisa terdiam dengan wajah yang tegang, matanya menatap tajam ke arah layar namun pikirannya jelas berada pada sentuhan tangan kami. Setelah telepon ditutup, aku jatuh terduduk di lantai dan menangis sesenggukan, merasakan beban dosa yang nyaris tak tertahankan. Rasa bersalah mulai menghantuiku seperti monster yang siap menerkam setiap kali aku memejamkan mata untuk tidur. Aku mulai bermimpi buruk tentang tatapan kecewa Maya. Adrian mencoba menenangkanku dengan pelukan dan bisikan-bisikan manis, namun ia sendiri tampak bingung dan tersesat dalam labirin emosi yang kami ciptakan sendiri. Kami sadar bahwa waktu kepulangan Maya semakin dekat, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti lonceng kematian bagi kebahagiaan terlarang kami. Ketakutan akan ketahuan membuat suasana di rumah menjadi sangat mencekam.
Setiap suara mobil yang lewat di depan pagar besi Menshahn membuat jantungku hampir copot karena panik. Membayangkan itu adalah Maya yang pulang lebih awal. Aku mulai sering melamun di siang hari dan menangis sendiri di kamar utama, bertanya pada dinding-dinding marmer yang bisu. Apakah hubungan ini sebanding dengan kehancuran total keluarga yang aku cintai? Namun, setiap kali Adrian menyentuh kulitku, setiap kali ia menatapku dengan tatapan memuja yang tak pernah kudapatkan dari mendiang suamiku sekalipun, semua keraguan dan ketakutan itu seolah terbang tertiup angin kencang. Yang tersisa hanyalah keinginan primitif untuk terus bersamanya, untuk merasakan kehangatan tubuhnya yang menjadi satu-satunya pelarian dari dinginnya kenyataan hidupku. Kami telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan, dan tampaknya tidak ada jalan kembali yang bersih bagi kami berdua. Kami telah menjadi sekutu dalam dosa, terikat oleh rahasia yang jauh lebih kuat daripada ikatan darah atau hukum. Kini, tinggal menghitung hari sebelum Maya kembali memenuhi rumah ini dengan suaranya. Aku berdiri di balkon lantai 2, tempat yang dulu menjadi saksi bisu kesepianku yang dingin dan sunyi. Adrian menghampiriku dari belakang, tanpa suara. Ia memeluk pinggangku erat, menyandarkan dagunya di bahuku, dan menghirup aroma rambutku dengan perlahan. Kami berdua tahu bahwa mulai lusa, semua keajaiban gelap ini harus berakhir secara paksa, setidaknya di depan mata dunia. Kami terjebak dalam labirin sutra yang pintu masuknya sudah tertutup rapat, terkunci dari dalam oleh hasrat kami sendiri. Hubungan ini tidak mungkin dibawa ke permukaan karena akan menghancurkan hidup Maya, menghancurkan karir Adrian, dan menghancurkan martabatku sebagai seorang ibu. Namun, gairah ini sudah meresap terlalu dalam ke dalam jiwa untuk sekadar dilupakan begitu saja. Aku menyadari dengan kepedihan yang sangat mendalam bahwa aku telah melakukan dosa terbesar dalam hidupku sebagai seorang ibu yang seharusnya melindungi kebahagiaan anaknya. Aku telah mencuri apa yang bukan milikku. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa membohongi nuraniku yang terdalam bahwa sebulan ini adalah waktu di mana aku merasa paling hidup, paling berdenyut, paling cantik, dan paling diinginkan selama 10 tahun terakhir. Menshahn ini akan kembali normal dalam hitungan jam. Kami akan kembali ke peran masing-masing. Aku sebagai mertua yang dihormati dan anggun, dan ia sebagai menantu yang sopan dan penurut. Namun, ada sebuah rahasia yang akan terkunci selamanya di antara dinding-dinding Menshahn besar ini, di dalam serat-serat sofa kulit itu, dan di dalam setiap embusan napas kami saat kami harus saling berpapasan di lorong rumah nanti. Entah sampai kapan api ini akan terus menyala di bawah permukaan yang tampak tenang, normal, dan membosankan. Aku hanya bisa pasrah pada takdir yang akan datang menagih hutang dosa ini, sambil terus menyimpan getar terlarang ini di lubuk hati yang paling dalam, hingga waktu sendiri yang akan memutuskan bagaimana akhir dari tragedi gairah yang matang ini. Kami telah menyeberangi jembatan yang terbakar, dan kini kami hanya bisa berdiri di sisi yang lain, menatap puing-puing moralitas kami dengan napas yang masih memburu oleh sisa-sisa kenikmatan yang mematikan.